Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saleh-salehah, pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi lebih dekat dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Apabila kita ingin mengenal sesuatu, misalnya mengenali orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya, yang pertama ditanyakan adalah namanya. Melalui nama itu, kita mengenal sesuatu. Demikian juga halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengenal lebih jauh siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawabannya ada pada Asmaul Husna. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Quran. Di dalam kitab suci Al-Quran disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 99 nama atau yang disebut dengan Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang baik dan indah. Dalam pelajaran Asmaul Husna di kelas 5 ini dibatasi hanya 4, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Dua, aku ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kamu ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Anak yang saleh tentu akan menjawab ya. Mari kita bersikap dan berperilaku dengan cara mengamalkan Asmaul Husna sebagai berikut. Al-Mumit. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Manusia, hewan, dan tumbuhan akan mati. Manusia tidak bisa lari dari kematian. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti. Akan tetapi, kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Al-Hayyu, yang artinya maha hidup, mengandung arti bahwa yang memberi hidup, nyawa, dan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qayyum, yang maha berdiri atau mandiri, mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Al-Ahad, artinya yang maha esa, mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha esa, yang maha tunggal atau esa. Mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, perintah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Caranya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kedua, nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kitab suci tersebut adalah sebagaimana dijelaskan berikut ini. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira, Makkah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran terpuji. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah petunjuk dalam kehidupan, petunjuk kepada manusia untuk berperilaku. Di
Misalnya berperilaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berperilaku kepada sesama manusia, berperilaku kepada hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Bahkan berperilaku untuk diri sendiri. Misalnya selalu bersih, makan minum dengan teratur, dan tidak boleh menyiksa diri. Ajaran terpuji kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangannya. Ajaran terpuji kepada sesama manusia, suka menolong dan mengasihi sesama manusia. Ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan, menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Ajaran terpuji kepada diri sendiri dilakukan dengan menjaga kesehatan, kebersihan, dan senang belajar. Demikianlah video pembelajaran kita. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.